Keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas itu apa? Keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas itu banyak. Salah satu surat yang kemudian menjadikan kita akan mudah dicintai oleh Allah yaitu adalah surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah kita syukur surat Al-Ikhlas itu hanya 4 ayat. Karena ternyata surat ini merupakan surat yang mampu menjadi jembatan seseorang untuk dicintai oleh Allah. Allah itu surat Al-Ikhlas. Makanya disebutkan di dalam riwayat Bukhari dari Amrah binti Abdurrahman, maka dia pernah diasuh oleh istrinya Nabi Aisyah. Jadi Amrah binti Abdurrahman pernah diasuh oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian Nabi mengutus seorang sahabat untuk memimpin pasukan dalam satu peperangan. Maka sahabat itu menjadi imam bagi para sahabat yang lainnya di dalam sholat, dan ia selalu menutup bacaannya dengan surat Al-Ikhlas. Dibuka halaman 320. Sudah? Paragraf yang kedua sekarang. Ketika mereka kembali, maka mereka menceritakan itu kepada Nabi. Lalu Nabi bersabda, tanyakanlah kepadanya kenapa dia melakukan itu. Lalu orang bertanya kepadanya, maka kemudian orang itu tersebut mengatakan, sesungguhnya di dalamnya ada sifat Allah yang Maha Pengasih dan saya suka membacanya. Lalu kemudian Nabi bersabda, akhbiruhu bi annallaha yuhibbuhu. Jadi keutamaan surat Al-Ikhlas yang penting untuk kita fahami, di antara karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah yaitu karakteristiknya mereka adalah mereka yang senantiasa bermulazamah, berinteraksi dengan surat Al-Ikhlas. Makanya kemudian dari Amrah binti Abdurrahman dalam riwayat Bukhari, Amrah binti Abdurrahman ini pernah diasuh oleh ibunda Aisyah. Maka Rasulullah itu kalau mengutus pasukan, maka Rasulullah tetapkan salah satu di antara sahabat itu menjadi imam sholat. Maka kemudian ketika salah satunya yang menjadi imam sholat itu selalu membaca 2 surat setelah Al-Fatihah. Ya, jadi dia itu kalau sholat membaca 2 surat setelah Al-Fatihah, dan selalu 2 surat itu yaitu yang kedua itu selalu membaca Al-Ikhlas. Jadi ditutup dengan Al-Ikhlas. Jadi misalkan membaca Al-Baqarah, kemudian ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, para sahabat itu tidak senang ketika mendapati yang semacam itu. Lalu kemudian mereka menyampaikan kepada Nabi, dan Nabi mengatakan, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Tuh. Tanya dia dulu kenapa dia melakukan itu. Lihat, Rasul itu ketika menghakimi, Rasul selalu nanya dulu. Dia langsung dihakimi. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan apa? Oh, kenapa dia melakukan itu? Harusnya begini dan begitu. Enggak. Rasulullah kemudian nanya, ya Rasulullah, ada imam yang engkau perintahkan kepada kami, ya Rasulullah selalu membaca Al-Ikhlas dulu. Nabi, Masya Allah ya, indahnya Nabi berkata apa? Saluhu, tanya dulu dia. Kenapa dia melakukan itu? Itu loh yang namanya perkara di dalam memvonis itu gitu. Harus tanya dulu. Ya, jangan kemudian akhirnya blang-bleng ngomong panjang lebar tanpa pernah bertanya, ini model apa sih agama kayak gini nih? Bukan kayak gitu. Pemilik sunnah itu Rasul saja mengatakan apa? Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Tanya dia dulu. Kenapa dia melakukan itu? Ketika ditanyakan kepada Nabi, baru ditanyakan kepada sahabat itu mengatakan apa? Li anna sifatur rahman wa ana uhib an aqra'aha. Karena di dalamnya itu sifat Ar-Rahman dan saya senang sekali membaca surat Ar-Rahman. Saya senang sekali membaca surat Al-Ikhlas. Baru Nabi ketika mendapati jawaban yang semacam itu, baru Nabi mengatakan, akhbiruhu bi annallaha yuhibbuhu. Katakan sama dia, Allah jatuh cinta kepadanya karena dia jatuh cinta kepada surat Al-Ikhlas. Ya. Ya. Jadi di situ kita kemudian mengetahui apa? Di situ kita mengetahui betul. Jadi kita mengetahui apa? Di situ kita mengetahui bahwasanya dalam kehidupan ini, di antara keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas adalah kita apabila membacanya, baik dalam sholat-sholat kita, maka sesungguhnya sholat itu mampu menjadi surat yang kelak akan menjadi sebab kecintaan Allah kepada kita. Tapi anak yakin insya Allah, walaupun saya tidak menyampaikan hadis ini, ibu-ibu sudah mengamalkan insya Allah. Ya. Walaupun saya tidak menyampaikan hadis ini. Kenapa? Sudah sama-sama tahulah kita lah insya Allah.
Jadi sama-sama kita tahulah. Kenapa? Karena kemudian ternyata kita sudah ngamalin surat Al-Ikhlas. Tapi sesungguhnya disitulah kita paham. Boleh nggak kita membaca 2 surat setelah Al-Fatihah? Boleh. Makanya kemudian boleh dalam sunnah kita Allahu Akbar. Jadi waladhdallin. Amin. Kemudian membaca surat yang lainnya. Ya, bukan Al-Baqarah lah. Inna a'tayna biasanya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru Allahu akbar. Boleh enggak kita melakukan itu? Boleh. Dan ini termasuk salah satu sunnah yang kemudian jarang diamalkan. Bahkan saya melihat para imam-imam sholat pun juga masih jarang yang mengamalkan termasuk di antara sunnah ini. Padahal ini termasuk di antara keutamaan yang menjadikan kita dicintai oleh Allah. Jadi ketika kita pada 2 rakaat yang pertama, boleh nggak saya menggabungkan 2 surat? Boleh, boleh banget. Dan kita menggabungkan dengan surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena kita tahu surat Al-Ikhlas berada di dalamnya sifat-sifat Allah yang sempurna. Dan kita senang membaca surat itu ketika kita kemudian membacanya di dalam sholat. Karena itulah yang menjadi sebab Allah akan mencintai kita. Insyaallah Ibu. Syukur kita punya Rabb yang memudahkan kemudahan bagi kita kan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menginginkan yang mudah. Coba kalau surat Al-Ikhlas itu 200 ayat. Masya Allah. Tapi kemudian ternyata Allah jadikan hanya 4 ayat tok. Dan itu menjadi kemudahan Allah untuk kita supaya kita ngerti memaksimalkan jalan kita menuju kepada ridhonya Allah. انشروا بين الأنام هذا هو